Sahabat Alia, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama dua dokter muda. Kali ini masih ada dua dokter muda lagi dan kita masih ngebahas yang lagi viral, UKT. Kenaikan UKT yang katanya naiknya sampai 200%. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Soalnya ini kalian ini kayaknya nyantai banget. Jadi kalau saya kayak sistem quiz gitu kayaknya udah nyantai gitu ya. Iya. Bisa Udah, lah, bisa jawab ya? Insya Allah. Oke. Pertanyaan pertama. Kalian asli mana? Saya Wonogiri, Jawa Tengah. Oh, Wonogiri. Kalau Bayu? Saya Sidoarjo. Sidoarjo. Oh iya. Darjo. Nomor Lapindo. Iya. Soalnya kan biasanya memang orang Sidoarjo itu ngomongnya orang Darjo gitu ya. Iya. Iya nggak sih, bener nggak sih? Iya, Darjo. Bahasanya Sidoarjo dan Surabaya itu sama nggak? Mirip-mirip. Oh, hampir mirip ya. Yang maksudnya yang pokok gitu ya. Gitulah bahasanya ya. Kalau Wonogiri ini kayaknya lebih kalem. Halus. Ya, lumayan. Oh iya, terlihat ya, lebih kalem gitu. Kalem beneran gak sih? Enggak. Cuma suaranya lebih halus aja gitu ya. Tergantung situasi, Mbak. Oh, tergantung Ya, situasi. kalau disuruh agak berat juga bisa, agak halus juga bisa. Oh iya. Aduh, saya suka ini suaranya ini. Maksudnya logat dialeknya. Karena beda ya, Surabaya kan mungkin hampir sama kayak Lumajang yang begitulah ya. Kalau Wonogiri Jawa Tengah itu dekat sama apa sih? Deket Solo. Saya SMA-nya di Solo. Oh, SMA-nya di Solo. Berarti udah lama juga, udah jauh dari orang tua ya, maksudnya Jauh. Ngekos gitu. Dari SMP udah ngekos. Dari SMP udah ngekos. Kalau dari SMP ke rumah itu 33 kilo kayaknya. Tapi itu masih kabupaten Sama Wonogiri. Cuma rumahnya agak desa gitu. Oh iya. Sekolahnya agak di kota dikit. Oh iya. Terus akhirnya SMA-nya milih di Solo. Kalau Solo sama Wonogiri berapa jam? Kalau dari Solonya 1 jam, tapi kalau dari tempat saya, rumah saya itu 2 jam. Ya karena tadi ya kotanya minggir banget gitu ya. Minggir. Ngelihat Lumajang yang beda banget. Oh, bukan Lumajang sih, kamu Jember ya. Jember, cuma baru di Lumajang aja ya, di apa RSU. Ya. Nah, itu ngelihat Jember. Gimana nih? Bahasanya beda dong. Ya, pertama kali kaget sih. Kan awalnya itu dulu waktu masuk itu masih nggak pakai kereta ya, masih pakai bis saya ke sini. Jauh banget. Iya. Emang maksudnya lama. Iya. Pas sampai di sini tuh di terminal itu orangnya teriak-teriak semua. Kalau di sana itu nggak terlalu teriak-teriak, tapi kalau di sini tuh kayak wah, teriak-teriaknya minta ampun. Oh, di sana kalem juga. Ya nggak seteriak-teriak di sini lah. Oh, mungkin kalau di sana Wonogiri gitu ya. Enggak, kalau di sini tuh dari pojok ke pojok tuh bisa Kedengeran? Iya, kedengeran. Oh iya. Mungkin beda nih sama Bung Rasi, Sidoarjo kan? Ya mungkin ya. Saya cuma baru ke sana itu 1 kali naik bis dari Bungurasi ke Jember. Soalnya waktu itu COVID apa ya? Waktu persyaratan kereta susah. Biasanya saya dari Sidoarjo ke Jember itu naik kereta dari awal kuliah sampai sekarang. Oh, jadi cuma baru sekali doang naik bis ya? Iya, baru sekali. Oh, saya aja udah berkali-kali, apalagi kamu ya. Ya, Oh, kamu mah naik kereta juga ya sekarang? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir Setelah selesai COVID itu baru keretaan. Sebelum itu bis terus. Oh, lama banget, berapa jam tuh? Pas awal-awal belum ada tol itu masih 13 13 Oh, iya. sampai rumah. Iya. Tapi lumayan sih ya. Aku juga dulu pulang kampung ke Bogor 24 jam lebih. Dari Bogor? Jadi punyalah kampung di sana ya. Gitu. Kampung halaman. Halaman berapa? Bisa nebak nggak? 180. Oh iya. Kelebihan. Oke. Ini tadi kita sudah pemanasan ya. Udah mulai panas? Ya lumayan. Masih dingin. Oh, masih dingin. Kurang panas nih berarti Bayu. Enggak juga. Butuh kopi? Oh enggak ya? Aman. Oh enggak, saya juga pura-pura sih. Saya juga enggak ada kopi kok di sini. Oke, masalah UKT nih. UKT tiap semester itu naik apa enggak? Kalau saya enggak. Jadi tetap aja. Tapi kalau dulu itu kan saya masuknya
awal itu dapat UKT nggak langsung 20 Mbak. Jadi awalnya tuh 22,5. Terus ada penyetaraan jadi 20 malahan. Malah ada penurunan pas itu. Oh gitu ya? Iya, pas zaman saya ke saya itu ada 22,5 ke 20. Pernah sekali penurunan. Oh sekali ya? Pengennya sih terus gitu ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Itu kenapa? Dulu itu kan ada penyetaraan dari yang kakak tingkat saya, itu kalau nggak salah ada yang 18, terus saya 22,5. Akhirnya dikasih ke tengahnya 20. Oh iya. Kalau dari Bayu. Kalau saya tidak ada kenaikan dari awal masuk itu di 20 terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh berarti kalian memang sudah di golongan 6 ya? Ya, golongan 6. Golongan 6 ya. PNS ada nggak sih golongan 6 itu? Kalau ada naik terus nih. Iya. Selain UKT ada tambahan lain? Tambahan nggak ada. Untuk tambahan lainnya itu kalau buat formalitas kuliah itu nggak ada ya, cuma 1 kali bayar per semester. Sudah selesai. Iya, tapi ada tambahan misalnya kayak ada kas angkatan atau kas koas, setiap stase kan beda-beda, ada yang 100.000, 50.000 gitu. Tambahan lainnya sama tambahan ya peralatan untuk menunjang belajar, misalkan itu buku, alat-alat kayak stetoskop, termometer untuk menunjang pembelajaran. Oh itu beli sendiri ya berarti ya? Kalau untuk koas beli sendiri. Untuk koas beli sendiri. Ya. Tapi kalau pas kalian masih masa kuliah itu? Biasanya untuk di OSJ itu ada peralatan yang sudah disediakan oleh kampus dari fakultas, ada alat-alat stetoskop gitu-gitu ada. Oh jadi nggak perlu kita beli sendiri ya? Ya belum perlu. Nanti kalau udah masuk koas mungkin butuh, tapi ya wajib punya sih. Itu kan kayak peralatan yang ya wajib dimiliki gitu, kayak stetoskop, termometer. Ya masa dokter nggak punya ya? Apa yang dikalungin ntar? Gini-gini nggak ada. Oh iya nggak ada. Iya makanya itu. Terus masa mau meraba-raba gitu ya? Tapi kadang kalau misalkan sudah nanti senior banget, kadang tanpa itu pun juga mungkin bisa dilihat itu udah tahu kali ya. Kalau pas pendidikan sih nggak boleh Mbak. Jadi kalau pendidikan kan masih harus sesuai dengan instruktur, harus sesuai dengan SOP seperti itu. Ini mah ngomongin dokter yang udah senior banget. Kalau itu nggak tahu ya. Ya siapa tahu ya, jadi kita rawang gitu. Tapi nggak mungkin lah kalau kedokteran kan ilmu pasti ya. Kita datang ke dokter juga, dokter kan pasti melakukan observasi dulu ke pasiennya kayak gitu ya. Itu hanya bercanda aja sahabat Alia. Biar kalian nggak grogi. Iya. Kalau Bayu sih enggak sih, kayaknya lebih santai gitu. Kayak berasa mau nanya apa sih gitu ya. Oke, gue jawab. Itu nggak ada biaya tambahan lain, cuma buku aja sama penunjang alat-alat ya. Bahkan kuliah perawat juga kan juga harus punya alat-alat itu juga ya, apalagi kedokteran gitu kan. Jadi itu penunjangnya. Nah kalau dari isu-isu yang sekarang yang lagi viral, tanggapan kalian itu gimana tentang UKT yang naiknya benar-benar naik ke puncak Gunung Semeru loh, tinggi banget, ya kan? Kalau dari saya ya, mungkin UKT naik ini kan sebenarnya barengan pas saat ini tuh barengan hampir barengan semua Indonesia hampiran kan, se-Universitas Indonesia. Kalau mungkin dulu-dulu itu ada beberapa peningkatan atau penurunan itu kan dari tiap fakultas, dari tiap universitas masing-masing ya. Tapi ini kan bisa serentak barengan. Terus juga yang agak buat dilema itu kayak peningkatannya ini pas mau masuk mahasiswa baru. Kan bulan ini kan udah SBM kalau nggak salah, SNBT kalau nggak salah ya. SNBT itu yang jalur tes itu zaman kan udah. saya SNPTN. Kalau SNMPTN itu masih yang undangan atau yang rapot? Tes. Oh tes. Tes. Kalau yang sekarang SNBT itu kan yang tes kan. Yang tes itu kan baru mulai kalau nggak salah. Kemarin itu adik saya ikut kan 14 Mei. 14 Mei itu mulai, terus ada omongan ini mau kemasukan UKT naik lah. Itu kan juga jadi kayak semua orang yang orang tuanya udah masukin yang SNMPTN yang undangan kan udah dulu dimasukin, mereka kaget juga kan, udah masuk terus tiba-tiba nanti kalau misalkan ada pengumuman keterima terus UKT-nya ternyata 200% dari yang sebelumnya yang disiapkan, kan otomatis kaget juga gitu. Oh ya, berarti ada pengaruhnya ya kalau ke adik kamu. Iya, kalau ke adik gitu saya ya. Sama-sama mau masuk FK. Iya. Nah itu berarti ya kaget juga dong. Iya. Shock gitu ya.
Shock dari kakaknya, shock dari orang tuanya, semuanya shock, kaget juga gitu. Tapi ya semoga dicukupkan ya. Kalau dari Bayu menanggapi isu kenaikan ini gitu, terus adakah pengaruhnya? Mungkin ya ada adik, sepupu, saudara, tetangga gitu. Menurut saya ada pengaruhnya. Kalau untuk sepupu, saudara atau adik itu belum ada yang mau masuk kuliah juga ya. Kalau peningkatan UKT itu ada pengaruhnya untuk misalkan mahasiswa tersebut mau ambil suatu jurusan dari awal waktu SMA, misalkan mau jurusan A di Univ A gitu. Waktu ada berita UKT naik, dicek, loh kok naik? Berarti kan akan mikir kembali untuk alternatif jurusan yang lainnya, sehingga mungkin menurut saya akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dari mahasiswa tersebut. Tetapi tadi yang sudah dikatakan, kayak sudah ngambil di Univ A, fakultas jurusan A, loh kok naik? Nah, pasti Udah terlanjur panik masuk itu, shock itu. Iya. Waduh, bisa bayar apa enggak itu kan. Mungkin menurut saya perlu dikaji ulang kalau bisa, atau transparansi dari pemerintah, lalu dibikin kebijakan kayak ya yang enggak terlalu meningkat banget, kayak peningkatannya ditetapkan maksimal berapa. Iya ya. Karena beda fakultas, beda UKT juga ya. Iya, beda. Beda ya. Yang paling tinggi ya itu tadi yang sudah yang disebutkan dijelasin ya. sama teman-teman tadi. Yang paling tinggi ya. Sama itu Mbak, kalau misalkan ada kenaikan UKT ini kan yang agak ambigu itu kalau kata menterinya kemarin yang bilang kalau apa namanya pendidikan universitas, pendidikan tersier. Oh iya. Iya kan ada kata-kata kayak gitu kan. Padahal untuk syarat Padahal beberapa pekerjaan, beberapa lowongan kerja itu S1 dan D3 only, biasanya gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, terus lulusan SMA mau kemana gitu kan. Benar-benar. Lowongan pekerjaannya ada, tapi lulusannya nggak ada. Nanti kalau misalkan banyak yang nggak masuk, misalkan inputnya kita berkurang, misalkan kalau nggak salah itu saya pernah baca itu ada input dari masuknya lulusan SMA ke perguruan tinggi, ke outputnya aja udah berkurang. Jadi kalau misalkan input ini misalkan ya Mbak, saya nggak tahu datanya berapa, misalkan inputnya itu 20 juta orang masuk perguruan tinggi pada tahun itu, otomatis nanti outputnya kan diharapkan hampir sama, tapi outputnya aja udah berkurang. Dari 20 juta ini mungkin tinggal 15 atau 10 juta gitu kan. Itu kan udah berkurang drastis. Kalau misalkan ada kenaikan UKT ini dengan beberapa embel-embelnya, nanti banyak yang minatnya kurang, banyak yang nggak bisa masuk, banyak yang apa, inputnya kan juga akan kurang, otomatis outputnya nanti juga akan kurang lagi. Nah nanti lowongan kerjanya jadi banyak, tapi yang masuk kerjanya nggak ada, kayak gitu. Iya benar. Pengaruhnya sebenarnya panjang gitu ya, bukan hanya sekedar pengaruhnya nggak bisa kuliah udah beres, enggak, karena syaratnya itu sekarang SMA SMK gitu ya, maksudnya SMA sederajat gitu, itu kan susah ya. Mau masuk ke pemerintahan juga kadang suka susah, kadang ke perusahaan juga yang dilihat ya itu ya emang syarat-syaratnya, apalagi berpengalaman ya, kita kan kerja mau cari pengalaman ya kan. Baru pertama kali kerja gimana ada pengalaman. Nah itu kan emang agak susah. Terus dari umur ya kan, dari umur misalkan mentok ada yang 25 kan, kadang ada yang mahasiswa misalkan dia cuti dulu nggak kuliah gitu ya, maksudnya abis setelah lulus SMA karena dia misalnya mau nabung dulu gitu, atau orang tuanya masih belum sanggup tahun ini, misalkan tahun depan. Terus perjalanan kuliahnya kan kadang ada yang lama juga ya tergantung anaknya juga, baru lulus terus udah mentok di usia segitu. Nah itu loh kadang. Jadi ya kan? lagi. Nah iya, emang yang di atas 25 nggak butuh pekerjaan ya kan, emang yang butuh yang fresh aja kan, nggak juga ya. Ya sih bener, kamu jadi ingetin ciri syarat lowongan kerja. Iya kan kebanyakan lowongan kerja sekarang udah nggak ada, kayak SMA SMK sederajat itu udah jarang loh. Kan buat pengusaha, buat pembuka lowongan kerja itu kan juga mereka pengennya cari yang bagus-bagus, nggak mungkin cari yang hanya lulusan SMA sederajat kayak gitu-gitu kan. Pengennya kalau misalkan ini bukan menyamaratakan semua ya, tapi kalau beberapa itu kan harus ada yang lebih paham di suatu materi tertentu berkata gitu. Nah nanti kalau misalkan mereka ngambilnya di bawah standar itu, nanti nggak bisa bersaing sama perusahaan-perusahaan lain. Apalagi nanti bersaingannya sama luar negeri, tambah nggak bisa lagi. Makanya kan udah standarnya tuh dinaikkan, dengan standar dinaikkan terus pendidikan Indonesia, pendidikan universitas tersier lah,
kan jadi kayak kontraindikasi ya, Iya. kebalikan gitu. Apa kabar kita yang misalkan ekonominya menengah ke bawah? itu Kalau dia. universitas aja dikatakan kalau untuk kuliah itu tersier. Padahal kalau dari struktur ekonomi kan primer, sekunder, tersier itu udah yang paling istilahnya bukan penting ya. Iya. Ya kan cuma kalau mampu mah beli gitu. Kayak zaman dulu era tahun 2000-an HP ini tersier, ya kan? Kalau Sekarang nggak udah- punya nggak apa-apa. Sekarang Nah, udah itu. primer. Sekarang udah bukan itu lagi gitu loh. Nah harusnya kan kalau bisa untuk perguruan tinggi, universitas gitu, kuliah itu dijadikan yang primer juga gitu kan. Maksudnya jangan yang tersier gitu. Seenggaknya dimaksimalkan, kalau misalkan dibantu ya dimaksimalkan kayak gitu. Kalau misalkan nggak bisa dibantu ya udah disamaratakan sekarang aja udah lumayan bisa lah. Tapi kalau dinaikkan ini kan nanti juga inputnya berkurang drastis mungkin ya. Tapi nggak tahu juga nanti kayak gimana prosedur lebih lanjutnya kayak gimana juga kurang tahu juga nanti dari pemerintah. Kalau dari Bayu sendiri melihat kebijakan yang seperti ini udah tepat apa belum sih? Dan seharusnya seperti apa? Untuk kebijakan ini saya rasa belum tepat karena tidak tertransparasi, kayak nggak di-share ke publik dulu, nggak kayak ada tahapan-tahapan apa, misalkan oh ya kalau UKT naik akan dilakukan peninjauan ulang apakah mahasiswa tersebut mampu atau tidak. Kan bisa aja dengan UKT yang naik tapi nanti ditinjau ulang golongannya yang turun, sehingga menyesuaikan dari penghasilan orang tuanya, kemampuan dari mahasiswa tersebut, begitu. Ya saya rasa gitu. Kalau dari FK sendiri ada nggak golongan di bawah 6 lah yang mendapatkan UKT tapi yang di bawah golongan 6? Ada, kalau adanya Ada. tapi nggak banyak. Kebanyakan kalau dari teman-teman saya tuh tetap golongan 6 gitu. Oh, kalian circle-nya carinya golongan 6. Enggak, Coba yang agak bawah gitu, ditemenin. Ya tetap Oh, dirangkul semua. Ada tapi Ada ya. Ada yang dikasih uang saku gitu. Oh, ada juga. Tapi nggak banyak. Iya, tapi maksudnya ada lah. Jadi Ada. buat sahabat aliyah yang menonton gitu, maksudnya masih ada harapan gitu, masih ada harapan ketika saya ini ngerasa jadi orang tua, istilahnya ekonominya saya ini menengah gitu, pengen anak masuk ke dokteran gitu. Kalau misalkan dari kalian yang udah punya pengalaman temen yang ada dapat beasiswa itu, dapat uang saku, kan berarti kayak masih ada harapan buat mereka gitu. Berarti memang ada ya? Ada. masih ada. Tapi susah syaratnya. Ya mungkin ngurusnya banyak kayak surat apalah gitu Iya. guys. Tapi kalau misalkan udah niat mah dipermudah gitu ya. Ya dipermudah sama Allah gitu jalannya ya. Yang atas-atasnya dipermudah gitu. Tapi memang kalau untuk beasiswa kedokteran gitu, itu ada juga sampai full nggak usah bayar UKT gitu. Kedokteran. Kita nggak bahas fakultas lain. Sepengetahuan saya ada. Jadi syaratnya itu biasanya IPK kayak minimal harus lebih dari 3 gitu. Patokannya 3 biasanya. Patokannya 3. Itu udah nggak bayar UKT tapi nggak dapat uang saku. Jadi tinggal biaya hidup aja. Biaya hidup aja ya. Jadi nggak usah bayar yang istilahnya yang berjuta-juta itu gitu ya. Asalkan IPK-nya di atas 3. Iya,